Bonucci semakin terbuang. Saat Juventus membongkar Udinese di matchday pembukaan musim Serie A, Leonardo Bonucci tertinggal di Turin. Ini telah menjadi tema musim panas sengsara Leo yang berulang. Seperti yang kita semua tahu sekarang, bek tua itu masih memiliki kontrak 1 tahun, tetapi tidak lagi memegang tempat dalam proyek teknis Max Allegri. Manajemen benar-benar mengeluarkan kapten yang jatuh dari skuad resmi klub, meninggalkan nomor 19 kosong dalam daftar. Tujuan dibalik manuver ini adalah untuk mendorong bek keluar dari klub dan mempercepat kepergiannya. Nah, tampaknya skema ini berhasil, dengan sang pemain dikabarkan hampir meninggalkan Continassa. Menurut Il Corriere dello Sport via Juventus News 24, Presiden Lazio Claudio Lotito akhirnya memberikan persetujuannya untuk mengontrak Bonucci. Sang pelindung awalnya enggan, namun setelah beberapa penilaian yang dilakukan di klub, Lotito kini siap menyambut Leo ke kota abadi. Apalagi, sumber tersebut mengklaim bahwa manajemen Biancocelesti telah mengadakan pertemuan dengan agen sang pemain di Formello pada hari Sabtu, untuk meletakkan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti yang kami laporkan kemarin, Bonucci memiliki pelamar Bundesliga dalam bentuk Union Berlin. Namun, pemenang Euro 2020 itu menunggu panggilan dari Lazio, karena preferensinya adalah bertahan di Italia. Ini bisa menjadi langkah sempurna bagi pemain berusia 36 tahun yang akan bersatu kembali dengan mantan manajer Juventus Maurizio Sarri dan mendapatkan kesempatan tampil di Liga Champions sambil berusaha mempertahankan tempatnya di tim nasional Italia. Tingkah penasaran Vlahovic membuat Bianconeri tertawa. Beberapa malam lalu, para penggemar Juventus menikmati penampilan gemilang klub mereka melawan Udinese pada pertandingan pembukaan, setidaknya di babak pertama. Sementara itu, Dusan Vlahovic memainkan peran penting dalam kemenangan tersebut, memberikan assist untuk gol pembuka Federico Chiesa sebelum mencetak gol kedua dari titik putih. Namun gestur pemain Serbia itu di detik-detik terakhir pertandingan membuat fans Bianconeri penasaran, sementara yang lain tak kuasa menahan tawa. Vlahovic terlihat memegang jersey Paul Pogba sesaat sebelum peluit akhir. Sementara beberapa percaya itu bisa menjadi lelucon antara dua rekan satu tim, yang lain mengklaim striker itu mendesak Max Allegri untuk memainkan pemain Prancis itu pada kesempatan berikutnya. Statistik menarik Udinese Juventus. Juventus memulai kampanye Serie A mereka dengan baik, mengalahkan Udinese dengan 3 gol tandang yang belum terjawab. Situs web resmi klub telah memberi kami statistik paling menarik yang terdaftar di Friuli pada Minggu malam. Bianconeri kini telah memenangkan 7 dari 8 pertandingan hari pembukaan terakhir mereka, mencetak 3 gol atau lebih dalam 5 kesempatan. Ironisnya, satu-satunya pengecualian adalah hasil imbang 2-2 di Udine beberapa tahun lalu. Max Allegri kini telah mencapai tonggak sejarah, mencatatkan kemenangannya yang ke-250 untuk Juventus di semua kompetisi. Dia hanya manajer kedua yang mencapai prestasi ini sejak 1929-30. Giovanni Trapattoni yang legendaris memimpin tangga lagu dengan 319 kemenangan. Di catatan lain, Dusan Vlahovic mencetak gol dan memberikan assist dalam pertandingan yang sama untuk pertama kalinya sejak Februari 2023 melawan Salernitana. Selain itu, Adrien Rabiot kini telah mencetak gol sundulan terbanyak di 5 liga top Eropa sejak awal musim lalu di antara para gelandang, mencetak gol dalam 5 kesempatan. Pemain Prancis itu kini telah berkontribusi langsung dengan 50 gol di liga-liga top Eropa, mencetak 28 gol dan membuat 22 assist. Terakhir, Udinese kini menjadi incaran favorit Federico Chiesa bersama Milan dan Bologna. Pemain asal Italia itu kini telah berkontribusi dengan 6 gol melawan Zebrette, 3 gol dan banyak assist. Chiesa minta pelatih baru. Federico Chiesa hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk mencetak gol di Udine, melanjutkan performanya musim lalu. Pemain berusia 25 tahun itu memimpin kemenangan gemilang klubnya 3-0 atas Udinese pada matchday pembukaan musim Serie A yang baru.
Dusan Vlahovic dan Adrien Rabiot juga mencetak gol bagi Juventus yang pulang dengan raihan 3 gol dan poin sebanyak-banyaknya. Usai pertandingan, Chiesa melontarkan teriakan santai yang tentunya tidak luput dari perhatian, menyebutkan pentingnya Francesco Magnanelli. Pemain berusia 38 tahun itu bergabung dengan staf Max Allegri di musim panas. Banyak pengamat yang memuji karyanya atas peningkatan penampilan tim. Saya merasa baik sebagai second striker. Pelatihlah yang memutuskan peran kami, kata mantan pemain Fiorentina itu dalam wawancara pasca pertandingan dengan DAZN via Calcio Mercato. Kami mencoba taktik baru ini dengan Magnanelli juga, kami rukun. Magnanelli adalah mantan regista yang menghabiskan sebagian besar kampanyenya di Sassuolo. Ia bergabung dengan Nero Verdi pada 2005 dan gantung sepatu pada 2022. Dia tetap di Sassuolo musim lalu sebagai bagian dari staf pelatih Alessio Dionisi, tetapi Allegri berhasil merebut jasanya musim panas ini. Di catatan lain, Chiesa menegaskan bahwa Juventus harus bermain sepak bola proaktif sambil menetapkan Liga Champions sebagai tujuan utama klub musim ini. Hari ini kami memainkan permainan yang hebat, terutama babak pertama. Kami sangat intens dan bermain tinggi. Kami harus bermain seperti ini sepak bola modern. Kita tidak boleh mengunci diri di belakang, tetapi bersikap proaktif. Untuk bursa transfer, Anda harus berbicara dengan manajemen. Kami hanya fokus di lapangan. Seperti yang dikatakan pelatih, tujuannya adalah lolos ke Liga Champions. Juventus versus Udinese formasi terbaru pembuka Serie A. Malam ini, Juventus akan meluncurkan kampanye Serie A mereka dengan pertandingan tandang melawan Udinese. Pasukan Max Allegri akan berusaha untuk memulai dengan kaki kanan, mengumpulkan 3 poin dari awal. Jadi bagaimana kedua belah pihak berbaris? Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus akan mengadopsi formasi 3-5-2 yang menampilkan lini belakang yang semuanya pemain Brasil. Sementara beberapa telah mengidentifikasi Federico Gatti sebagai favorit untuk memulai di belakang, Alexandro tampaknya mendapatkan dukungan. Surat kabar Merah Muda memberi veteran itu 60% untuk memulai di atas pemain Italia yang lebih muda, 40%. Mantan pemain Porto itu akan bergabung dengan rekan senegaranya Gleison Bremer dan kapten klub Danilo. Di lini tengah, Manuel Locatelli akan beroperasi sebagai regista, dengan Adrien Rabiot dan Fabio Miretti di sisinya. Paul Pogba dan Nicolo Fagioli sama-sama masuk skuad, tetapi tidak ada yang cukup fit untuk menjadi starter. Timothy Weah akan melakukan debutnya di Serie A, menempati sayap kanan. Di sayap seberang, Andrea Cambiaso sedikit difavoritkan, 60%, untuk memulai di depan Filip Kostic, 40%. Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic akan menjadi ujung tombak pasukan Nyonya Tua. Sedangkan untuk tuan rumah, Andrea Sotil juga akan mengadopsi formasi 3-5-2. Florian Thauvin akan bergabung dengan Beto dalam serangan. Udinese Silvestri, Perez, Bijol, Kabasele, Ebosele, Zarraga, Wallis, Lovric, Kamara, Thauvin, Beto. Juventus Szczęsny, Danilo, Bremer, Sandro, Gatti, Weah, Rabiot.